Shalom. Baiklah, ibadah kita pada hari ini akan segera kita mulaikan. Jadi hari ini agak spesial ya. Kita ada perayaan hari ulang tahun yang ke-11 Bahasa Indonesia Service. Welcome to Adult Ministry. Thank you for joining us. Thank you for celebrating with us. So, boleh mulai ya. Panggilan beribadah. Saya jemput jemaat untuk berdiri. Panggilan beribadah. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak ada takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung bergoncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyah oleh geloranya. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya. Kota itu tidak akan goncang, Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang, memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi. Yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, melumpuhkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Hari ini kurasa bahagia. Sambil tepuk tangan ya. Tuhan. Yesus telah satukan kita.
terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Sehingga pada saat ini Engkau boleh lagi mempertemukan kami di tempat ini dengan penuh sukacita. Ya Tuhan Yesus, pada saat ini kami akan merayakan 11 tahun berdirinya Persekutuan Bahasa Indonesia. Kiranya Engkau memberkati kami Tuhan. Terima kasih untuk usia yang baru. Terima kasih untuk persekutuan kami. Engkau telah menjaga sehingga boleh ada sampai pada saat ini. Kiranya persekutuan ini bisa berkelanjutan terus menerus. Lebih banyak lagi jiwa-jiwa yang terpanggil untuk berkumpul bersama dengan kami. Tujuan kami untuk datang di tempat ini adalah mendengarkan berita firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami. Penuhi tempat ini dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar supaya firman yang akan dibentangkan sebentar tidak lalu dengan sia-sia, malah mendapatkan tempat dalam hati dan pikiran kami. Dan bagi hamba-Mu yang Engkau pakai untuk memberitakan firman-Mu, Engkau juga mau mengurapi dia dengan kuasa Roh Kudus, agar supaya dia bisa menyampaikan hanya sesuai dan seturut dengan keinginan-Mu Tuhan. Kami mau berdoa bagi teman-teman kami, jemaat kami yang belum sempat hadir. Kami tidak tahu apa yang menjadi halangan mereka. Apabila mereka dalam keadaan yang lemah iman, Engkau kuatkan iman mereka, pertetapkan iman mereka, agar supaya di kali yang akan datang mereka boleh lagi bersama dengan kami beribadah di tempat ini. Bagi teman-teman kami yang masih dalam perjalanan, Engkau tuntun langkah-langkah mereka Tuhan, tibakan di tempat ini dengan tidak kurang satu apapun. Seluruh kegiatan kami di tempat ini pada hari ini kami hanya menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak kami manusia. Dalam nama Yesus kami bawa doa ini. Haleluya, amin. Seperti rusa rindu. Pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini terdapat dalam Roma 12
12 ayat 1 sampai 8. Boleh baca bersama-sama? Okay, boleh. Boleh ya? Boleh ya baca bersama-sama ya? This is Can we from read together? this is from Romans 12, verse 1 to 8. We will read it. This is what we do usually. We will read it together in Bahasa, but you can read it in English if you have your Bible with you. I think. Ya. Roma 12 ayat 1 sampai 8. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupanya, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tetapi jika masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain, demikianlah kita mempunyai karunia yang berlainan-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk berbuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Jemaat dipersilakan duduk. Mari kita berdoa. Let's go to the Lord in prayer. Tuhan Yesus yang kami kenal di dalam Allah Bapa, kami bersyukur padamu. Engkau ada di tengah-tengah kami waktu kami berbakti kepadamu. Engkau menuntun kami dalam kebaktian, menyediakan berkat-berkat-Mu, menghibur kami, menghilangkan semua duka cita kami di dalam kasih sayang-Mu. Pada saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan kami renungkan, menjadi kekuatan kami untuk melayani-Mu di waktu-waktu yang akan datang. Jauhkanlah kami dari segala sesuatu yang mengganggu kami di dalam kebaktian ini. Tuhan, biarlah hamba-Mu yang menyampaikan dan yang terjemahkan, Engkau penuhi dengan hikmat-Mu, dengan Roh Kudus, supaya apa yang kami sampaikan, Tuhan, semuanya dapat dimengerti dalam Yesus Kristus. Demi anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sebelum kita masuk dalam khotbah, Before we go into the sermon, saya mengucapkan ulang tahun yang ke-11 bagi kita yang berbahasa Indonesia di Gereja Metodis Singapura di Teluk Ayer. I just want to wish those who are worshiping here blessed 11th anniversary to the Indonesian ministry here. Tanpa sadar sudah 11 tahun gereja kita ini mengadakan gereja berbahasa Indonesia. Now, without us noticing it, it's been 11 years since we started our service here in Teluk Ayer. Dan banyak yang sudah datang dan banyak yang sudah pulang-pulang. So there are many who come and join us. There are also many who have left us. Dan di Indonesia kami yakin Tuhan terus bekerja dan mereka juga menjadi penginjil yang diam-diam atau pada keluarga saja. And for those who have gone back to Indonesia, we believe that God is working through them to be that source for their family. Kita mau berterima kasih kepada Tuhan dengan high teknologi yang tinggi IT, dimanapun sekarang kita bisa mendengarkan firman Tuhan. And we also want to thank God for technology because everywhere we are, we can still listen to the gospel. Contohnya di Aceh yang tidak diizinkan untuk
dengarkan firman Tuhan melalui Facebook, melalui IT. Sekarang mereka sudah bisa mendengarkan. For example, in Aceh, where they don't allow the Christian there to hear the gospel, now they can through technology, through Zoom and through Facebook and of course YouTube. Pada hari ini adalah ulang tahun kita. Kita akan merenungkan bagaimana di dalam ulang tahun ini Tuhan akan terus memakai kita. And for today, for anniversary, we want to meditate on how God can continue to use us mightily. Pada hari ini kita akan merenungkan yaitu membangun gereja yang berkenan di hati Tuhan. And we want to meditate on this theme. We want to build a church that's pleasing unto God's heart. Sebelumnya kita mengetahui ulang tahun kalau bagi kita orang Kristen itu biasanya ada pendeta yang menawarkan kepada yang ulang tahun. And as you know, for Christians for the birthday, there are a pastor who will Menawar doa. Oh, there are pastor who will usually ask whether you need prayer and if you're Doa Christian. bagaimana dalam ulang tahun ini, apa yang engkau rindukan. Oh, and we ask what is your wish for your birthday, or what is it this the desire of your hearts. Maka mungkin ada yang mengatakan saya ingin damai sejahtera, saya ingin kesehatan. And maybe there are some of us who say that I want peace or I want health, Dan banyak lagi. and many more. Dan bagaimana dengan hari ini kita ulang tahun dengan gereja kita ini? What about us when we are together as a church, when we celebrate the anniversary? Kita akan merenungkannya dengan apa yang sudah kita baca tadi, yaitu Roma pasal 8 1 sampai pasal 12 1 sampai 8. And we will use this scripture passage from Romans 12 1 to 8 as a foundation of our meditation. Untuk merenungkan keinginan kita di hadapan Tuhan, yaitu gereja kita di hari-hari esok. And we want to use this to meditate on our desire for the church for the future. Kita mengetahui, kita punya keinginan pribadi, kita dalam gereja juga, kita punya keinginan untuk gereja kita. And we know that there is personal desire in all of us, but there's also a desire for the church in us. Menurut saya, kita semuanya tidak akan menolak kalau gereja kita ini menginginkan bahwa gereja ini berkenan di hadapan Tuhan. And I think all of us will not say no if our desire for the church is that we will be a church that is pleasing unto God's heart. Ya, yaitu kalau kita punya gereja itu adalah sesuai dengan keinginan Tuhan, maka gereja ini adalah gereja yang bertumbuh. And if we are a church that seeks after God's heart and listen to God's will, then we will be a church that's growing. Kalau bertumbuh sudah pasti nantinya akan berbuah banyak. And if we grow, then we will bear fruits. Di Indonesia kalau kita lihat, Now in Indonesia, if we look at the banyak sekali gereja. there are many churches. Ini berita yang data yang terakhir sudah ada 260 gereja. And the last we checked, there are about 260 type. Ini adalah Of church. gereja-gereja sinode atau organisasi. And there are different denominations of church in Mungkin Indonesia. ini terus bertumbuh, kita tidak tahu lagi. And it might grow, we don't know. Tapi banyak sekali. But there are many. Tapi sebanyak ini, berapa banyak gereja yang berkenan di hadapan Tuhan? But out of all these churches, 260 of them, how many of them is a church that is pleasing unto God's heart, that seeks God's will? Kita tidak bisa menyelidikinya. We can't really investigate. Tapi ada satu hal yang bisa kita lakukan. But there's one thing that we can do, Bahwa gereja kita ini, apakah adalah gereja yang berkenan di hadapan Tuhan atau tidak? but there's one thing that we can do is our church a church that is after God's heart? Kita tidak boleh mengatakan, saya tidak tahu gereja kita berkenan Tuhan atau tidak. Tidak boleh. And as members of the church, we cannot really say that, oh, I don't know whether my church is, after God's heart or not. Pokoknya hari Minggu datang, nanti datang lagi, pulang datang. Saya rasa bukan itu. And all I care is I come to church, I go home, I come to church, I go home. And I think that's not the point. Tetapi semua kita anak Tuhan, kita mempunyai satu harapan, yaitu keinginan Tuhan di dalam gereja ini. But as God's children, we all have hope
that God's will be done in our church. Dan bagaimana untuk dapat mewujudkan keinginan itu And how do we fulfill that hope yang berkenan di hati Tuhan, so that we become a church that's pleasing unto God's heart, yaitu gereja yang berbuah. and we bear fruits in the end. Maka di bawah ini akan kita coba renungkan dari beberapa segi tentang gereja yang dikasihi Tuhan, yang berkenan di hati Tuhan. So we will look from different angles of what does it mean to be a church that's pleasing unto God's heart. Pertama kita harus tahu bahwa gereja itu harus berdasarkan kasih. The first thing that we need to know is a church must be based on love, Itu yang paling dasar. and that is the most important and the most foundational. Karena Tuhan adalah kasih adanya. And because God is love, Ya, kalau bahasa Tionghoa itu Sangti Seai. Tuhan adalah kasih. Maka dengan demikian, ya kalau kita tidak di dalam kasih, itu bukan gereja. And because of that, if we are not in love, as in godly love, as members of the church, then then that is not a church. Bagaimanapun hebatnya gereja itu, kalau di dalamnya nggak ada kasih, itu bukan gereja. No matter how big or amazing your church is, if there's no love, that's not a church. Bagaimana kecilnya pun gereja itu, kalau dia ada kasih, itu adalah gereja Tuhan. And no matter how small your congregation is, as long as there's love, that is a church. Maka dengan demikian, berdasarkan kasih itu tidak boleh kita lupakan. Because of that, the foundation of love is something that we cannot do without. Maka gereja yang berkenan di dalam hati Tuhan, yaitu pertama, doa di dalam kasih. So the church that is pleasing unto God's heart is one, we must pray in love, in godly love. Ini penting sekali. And this is so important. Banyak sekarang gereja tidak pentingkan doa lagi. And there are many churches now out there who don't put an importance in prayer. Ada doa, tidak ada doa, bagi dia tidak peduli. You pray or don't pray, it doesn't matter. Tidak bisa. Cannot. Bahkan kalau kita dalam Alkitab kita lihat, itu paling sedikit ada 2 sisi tentang doa. And even if you look at the Bible, there are two perspectives on prayer. Pertama, doa yang tidak diterima oleh Tuhan. The first one is a prayer that is not accepted by God. Mungkin banyak kita dengar dia terus berdoa, tetapi mungkin juga doanya tidak berkenan pada Tuhan. And there are many who pray so beautifully, but their prayers that is actually not pleasing unto God. Kalau kita lihat di Lukas pasal 18, And we can see in Luke 18, Yesus menyatakan ada 2 orang yang berdoa yang diceritakan oleh Yesus Kristus. and there are two groups of people that pray according to Luke 18. Pertama, satu orang berdoa itu dia cari tempat yang bisa dilihat oleh banyak orang. The first one is somebody who pray and they will look for a place where everyone can see them. Pakaiannya ya boleh dikatakan yang paling bagus, The clothes they are wearing is probably like the best. dan dia nampak dengan orang lain dia lebih istimewa. And compared to other people, they look like they are more special. Maka dia berdoa di hadapan Tuhan. And they pray in front of God. Dan kalau bisa suaranya sekuat mungkin. And if can, the voice loud, very loud. Tuhan, saya tidak seperti orang itu. And God, I'm not like that person. Saya tidak mencuri. I never steal. Saya tidak merampok. I never rob. Saya tidak korupsi. I never corrupt. Saya tidak. I never. And because of that, Dia pikir doanya itu di hadapan Tuhan adalah satu doa yang paling bagus. so he will think that my prayer is the best I presented to God. Tetapi ada lagi satu pungut cukai. But there's another one which is a tax collector, Dia pergi satu sudut, and he will go to one corner dia tundukkan kepala. and he will bow his head Tuhan, ampunilah saya orang berdosa and ini. he say, God forgive me for I am a sinner. Beautiful Jangan prayer. ingat dosa saya. Do not remember my sin. Tuhan, terimalah saya sebagai anakmu. God accept me, forgive me and accept me as your Di dalam child. dua doa itu kita sudah pasti bisa tahu 2 orang yang pungut cukai itulah yang didengar oleh Tuhan. Hah? Salah? Enggak, betul. Betul. Doa yang Okay. And because the translation might
And so from the two prayer we can see that the prayer of the tax collector is the one that is being heard by God. Karena dia tahu dia seorang berdosa. Because对，benar. I mistook the tax collector for the Pharisee. Okay. So the tax collector prayer is of course the one that's being heard by God because he know that he was a sinner. Dia nggak berani melihat Tuhan begitu. And he didn't dare to look upon God Berdosa. because he know he's a sinner. Hanya satu Tuhan, ampunilah saya. So there's only one thing that is in his heart. God forgive me. Maka doa itu, And because of that prayer, bukan semuanya itu diterima Tuhan. now all that prayer, not all prayers will be accepted by Tuhan God. yang bisa melihat, orang yang berdoa bisa melihat Tuhan, melihat dirinya dan merendahkan diri. But it is the prayer of someone who can look upon God and then look upon himself and humble himself. Maka doa yang berkenan Tuhan adalah doa yang berkenan di hati Tuhan untuk pertumbuhan gereja. And because of that, that is a prayer that is unto God's heart, and it's a prayer that will help us grow. Maka dengan demikian kalau kita lihat Alkitab, And because of that, if you look at the Bible, kita dapat mengetahui semuanya adalah berdasarkan doa untuk memulai pertumbuhan gereja dan membuat gereja berbuah. if you look at the Bible, the church is started and bear fruits because of prayer. Pertama mari kita lihat Yesus. And the first thing is let's look at Jesus. Kita lihat Yesus itu dia anak Tuhan. And Jesus is God's son. Sebenarnya dia tidak usah doa. And because of that, actually he doesn't have to pray. Bisa saja dia langsung pergi pelayanan. And he can just go and serve the people. Tapi tidak. But no. Yesus dibawa oleh Roh Kudus ke padang belantara. And Holy Spirit brought Jesus to the Dan wilderness. sampai di padang belantara dicobai. And in the wilderness, he was tempted. Maka di situ ada satu hal yang sangat penting sekali. And over there, there's one thing that's very important. Di dalam puasa dia itu dia berdoa mempersiapkan diri nanti untuk pelayanan. And he bowed down and he prayed and to prepare himself for the service unto God. Maka Tuhan Yesus saja waktu mau dia pergi ke pelayanan itu dia berdoa terus. Now, even Jesus, when he is about to go to serve the people for ministry, he prayed. Untuk menjadi kekuatan dia nanti melayani bisa memenangkan iblis. Because he know that prayer is a source of strength so that he can overcome the evil one. Coba bayangkan kalau kita ini tidak pernah berdoa, kita mau melayani Tuhan, itu pasti tidak akan berhasil. Now, can you imagine if we never pray but we want to serve the Lord? We will never bear fruit. It will never be successful. Maka kita berdoa baru pergi melayani. So we must pray first before we come and serve God. Tetapi yang kita ketemukan pergi melayani dulu. But now what we are seeing in churches is that we just go and serve first. Nanti waktu pelayanan menjadi ada masalah besar, baru Tuhan. So we serve first, and then when there's a problem in our serving, then we come to the Lord and pray. Betapa sedihnya Tuhan kalau melihat begitu. I mean, how sad will God be if that's the case? Pertama kan Tuhan baru pergi. We must put God first, then go. Sudah pergi tidak dengan Tuhan, tetapi ada masalah besar, baru cari Tuhan. Don't be like, you go first, then you have problem, then go look for God. That's not the way. Itu tidak benar. That's not right. Dan kita lihat Yesus Kristus waktu dia mau disalibkan. And we can see from Jesus when he's about to be crucified. Itu satu peperangan yang luar biasa sekali. It is a battle, a very big spiritual battle. Kalaupun nanti ada perang dunia ketiga, if there is a third world war, itu tidak yang paling dahsyat. That is not the most. It's Yang not paling, the most paling mengerikan. 恐怖 one. It's not the most. I'm like mixing my language. That is not the biggest war. Actually, the biggest war was when Jesus was praying in the garden for our salvation. Saya belum sampai dia sudah makan duluan. Makanya waktu itu Tuhan di Getsemani, di situ peperangan yang paling dahsyat di seluruh alami itu terjadi. What's dahsyat? Very fierce. Okay. So we can see in the Garden of Gethsemane, there was the fiercest battle that the world have ever seen. Actually, maka peperangan yang paling dahsyat itu sudah berlalu. So the fiercest battle is over.
Karena Tuhan Yesus sudah memenangkannya. Because Jesus has won it all. Maka Tuhan Yesus disalib mengatakan sudah genaplah. And because of that, when he was crucified, he said, "It is done." Tuhan Yesus bagaimana memenangkannya? How did Jesus won the Dia battle? terus berdoa di Getsemani. Because he keep on praying in Gethsemane, Dia tidak sanggup lagi. and he cannot stand it anymore. Peperangan ini terlalu mengerikan. And this battle is too scary. Tetapi sampai dia mengatakan, ya Bapa kalau bisa cangkir ini janganlah saya minum. He cannot stand it until he said that, "God, if it is your will, let this cup not be unto me." Tetapi dia turut dengan apa yang direncanakan oleh Allah Bapa. But instead, he obeyed God. Ya, maka dia memenangkan peperangan. And because of that, he won the battle. Kalau Tuhan Yesus saja mau berdoa untuk melayani dan berbuah, apalagi kita. Now, so if even Jesus need to pray so that he can serve and bear fruits, moreover us, we need to pray. Yang kedua, Second one, yaitu Paulus. which is Paul. Paulus kalau kita lihat pelayanannya luar biasa sekali. Now we can see from the life of Paul, his ministry is amazing. Dan dia itu juga seorang yang luar biasa. And he is somebody also that is impressive and amazing. Mungkin dia orang Farisi, mungkin dia ahli Taurat, ahli filsafat dan lain-lainnya. He is, a teachers of the law. He was a Pharisee. Ya. And Dan yang lain-lainnya. and also many other things. Tetapi setelah dia itu dipanggil oleh Tuhan melayani Tuhan, But when God called him to serve, maka dia itu terus berdoa di dalam pelayanan. and because of that, he keep on praying and praying in his ministry. Dan dia itu tidak pernah mengandalkan semua ilmu pengetahuannya yang dunia ini. And he never depend on his worldly abilities, Semuanya dia itu mengandalkan Tuhan, terus berdoa. but he only rely on God through prayer. Bahkan kalau kita lihat, Paulus itu selalu minta kepada jemaat lain, teman sepekerjaan untuk berdoa. And we can even see that Paul also asked his co-workers and the people around him to also pray together with Dia him. mengalami banyak penderita penghancuran, And he went through many suffering, tetapi dia memenangkannya itu. but he won through all of this. Kenapa? Why? Karena dia minta teman-temannya, saudara-saudara yang lain itu berdoa untuk dia. Dia berdoa untuk mereka. Because he asked prayers from the rest of his co-workers, and he also prayed for the others around him. Doa itu ada kekuatan yang luar biasa There is sekali. power in prayer. Dan bagaimana dengan kita? So what about us? Maka kita juga harus terus berdoa. Because of that, we also need to pray constantly. Di gereja, ya bukan di sini ya. In a church, maybe not this church, Ada satu yang menurut saya itu harus diperbaiki, there's one thing that I think that need to be fixed. yaitu pendeta terus berdoa kepada jemaat, berdoa terus, tetapi jemaat tidak pernah berdoa untuk pendetanya. Yeah. Okay, I really like this point. So my dad is saying that we always see that pastors always pray, but and he always pray for the members, but the members never really pray for the pastors. Saya ambil contoh. Let me give you an example. Nah, sekarang saya mau khotbah di sini. I think he's also talking public. I mean, pray together publicly. It's not like at your home you pray for the pastors. I know that many of you pray for the pastors. Thank you very much. Ya, yang saya katakan bukan semua ya. Okay, so let me give you an example. Jadi contohnya sekarang saya berkhotbah di sini. So for example, I'm preaching right here now. Setahu saya belum khotbah, kalian sudah tahu hari ini saya mau khotbah. As far as I know, before I even preach, you all know that I will be preaching today. Maaf ya, sorry. Sorry. Ya. Waktu saya belum mau berkhotbah, ada berapa di antara kalian doa untuk saya? Now before I preach here, how many of you actually pray for the preacher today? Itu penting sekali. That's very important. Actually, some of us pray for. Thank you very much. English. Okay, that's very important. Tapi karena iblis mau menghancurkan saya. It's because the evil one want to destroy me because Kalau I'm bringing iblis the word of hancurkan God. saya, semua kita nggak dapat berkat And lagi. if the evil one destroy me, all of us will not receive from God.
harus berdoa kepada hamba-hamba Tuhan. You must pray for your pastors and your leaders of the church. Mereka adalah manusia juga. Because they are also human. Ada seorang pendeta, There's a pastor dia mau pergi besuk, and he want to do visitation, tetapi dia bingung but he also confused. karena juga dia sudah terlalu sibuk. And because he's also very busy, Sambil mau pergi besuk itu terus pakai mobil, bagaimana ya nanti saya sampai rumah sakit? so he was distracted and he was driving and he kept thinking, oh, what should I do when I reach the hospital? Saudari yang terbaring di rumah sakit itu adalah saudari yang sangat aktif dalam gereja. Yeah, what should I say? Because the member who is in the hospital is someone that's very active in the church. Dan sekarang dia itu menghadapi penyakit kronis atau cancer. And now she's in the hospital because she has a chronic disease or cancer. Nanti sampai sana apa yang saya mau katakan? Now, what do I say when I reach there? Saya sendiri sudah sibuk, sudah capek. Now, I'm already very busy and I'm very tired. Tetapi karena pendeta terpaksa, Well, because our pastor, I have to go there lah. ya berarti dia ketok pintu. So he went in and then he knocked on the Dari door. dalam itu ada suara, siapa? And from the inside, there's a voice that say, who is it? Suaranya seperti tidak orang yang sakit parah. Now, the voice doesn't sound like somebody who has a chronic Masuk, disease. masuk. And the voice says, come in, come in. Waktu dia buka pintu, And when he opened the door, yang tertidur di ranjang itu, the lady who was hospitalized on the bed, haleluya, puji syukur Tuhan. say, hallelujah, bless the Lord. Pak pendeta sudah datang. Pastor is here, hallelujah, bless the Saya Lord. terus berdoa pada pendeta. And I always pray for you, pastor. Itu pendeta itu mau menangis. If you're a pastor, you probably cry that out. I will also. You will probably very 惭愧, very guilty touch. Dia sudah sakit parah, mungkin tidak lama lagi. Tapi dia tidak, karena sakitnya itu mengeluh terus, sakit sini, sakit sana. Because this person, even though she has a chronic disease and maybe not long already on earth, but yet still she never said, my life is so suffering, but instead she think of other Tetapi people. dia and the ingat pastors. pendetanya yang sibuk, ingat pendetanya yang harus melayani gitu banyak jemaat. But instead she was thinking of the pastor who is so busy, the pastor who is who need to serve the many members. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. And now she cannot do anything. Tetapi iblis tidak bisa larang dia untuk tidak berdoa. But she know that there's one thing she can do is pray, because the evil one cannot stop her from praying. Makanya saling mendoakan penting. Because of that, let us pray for one another. That's Makanya very important. Yang ketiga itu adalah berdoa bersama di dalam kasih Tuhan. And because of that, the third one is berdoa. To pray together in God's love. Kalau kita dipenuhi Roh Kudus, waktu kita berdoa itu ya, itu suasananya nggak sama. If we are filled with the Holy Spirit, when we pray together, you can sense that it is very different. Kalau kita lihat itu, cell group itu awalnya dimulai oleh John Wesley. And if you can see, actually cell group is started by John Wesley. John Wesley dulu pun pelayanannya itu kacau, nggak tahu bagaimana. And John Wesley before that, when he was serving, he was also a bit lukewarm and it's a bit messy. Tetapi karena di dalam cell group itu mereka berdoa bersama. But because of the small group or the band or the class group, and they pray together there, Membuat ruangan itu nampaknya begitu warm, begitu penuh dengan kenyamanan Tuhan. because of that, the room where they were praying is filled with God's warmth and God's presence. Dan disitulah John Wesley sekali lagi bangkitkan menjadi orang yang pergi untuk mengabarkan. And that has risen up John Wesley to be the person that God wanted him to be, to spread the gospel to all nations. Selanjutnya setelah berdoa, And beside praying, kita harus menyangkal diri kita. we need to deny ourselves. Kita harus menyangkal We need to diri kita. deny ourselves. Kalau kita baca dengan nas Alkitab tadi, kita sudah menyerahkan diri kita kepada Tuhan. So if we read from the passage just now, we actually present ourselves as an offering to God. Kalau bahasa Tionghoanya, 将自己献上，奉献给上帝。 Kita harus menyangkal dirinya sendiri, memikul salibnya. Berarti engkau memberikan dirimu kepada Tuhan. So, spoke Mandarin mah dia Indonesia. Kalau engkau sudah menyerahkan dirimu kepada Tuhan, If you present ourselves to God,
engkau harus menanggalkan semua apa yang engkau ada di dunia ini. You have to let go everything that you have in this world. Pada zaman sekarang ini, In this day and age, bukan semuanya ya, not all, banyak sekali hamba Tuhan melayani bukan menyangkal diri. there's a lot of God's servant, pastors and leaders who serve, but they don't want to deny themselves. Mereka melayani Tuhan dengan gelar doktornya. They want to serve God with their titles. Mereka melayani Tuhan dengan teologianya yang tinggi. They want to serve God because they have high theological education. Dan banyak yang duniawi. And there's actually a lot of them are actually worldly. Tetapi kalau menyangkal diri ini tidak penting lagi semua. But if you deny yourself, it doesn't matter what title you have or what education you Seperti have. apa yang dikatakan Paulus. Just like what Paul said, Waktu dia menyangkal dirinya, when he humbled himself dia and denied mengatakan himself, dunia itu saya anggap sudah menjadi sampah. and he says that the world is garbage. To live is Christ. To Bagi saya adalah di dalam Yesus Kristus. But for me, what's important is to live in Christ. Maka kalau kita sudah menyangkal diri di So, hadapan Tuhan, So if we deny ourselves in God, in kita Christ, semua itu akan menjadi satu kekuatan yang luar biasa. all of us, God is going to use us mightily, and we will be a power in itself. Kenapa? Why? Karena kita semua menyangkal diri di dalam Yesus Kristus. Because all of us will deny ourselves and offer ourselves to Christ. Maka semuanya kita sudah di dalam Yesus Kristus. So all of us is one, and we are in Christ. Tidak ada lagi itu gelar-gelar apa semua yang ada pada kita. So there is no need for titles or education Yang differences. ada Yesus Kristus. There's only one, Jesus Christ. Makanya dengan demikian itu bisa bertumbuh dan berbuah. And because of that, we can grow and we can bear fruits. Maka kita kalau lihat Yesus juga mengatakan, mau ikut saya? And because of that, Jesus says, do you want to follow me? Mau ikut? Do you want to follow Okay. me? Pikul salibmu. Pick up the cross. Ya. Yesus tidak mengatakan, mau ikut saya, semua apa yang engkau ikut, bawa. Tidak. Jesus didn't say, if you want to follow me, take whatever you have and then follow me. He didn't say that. Dan bahkan Yesus mengatakan, mau mengikut saya, bahkan nyawanya pun akan diberikan. Now, if you want to follow me, even there will be time when you will lose your life. Ibu, bapak, saudara-saudara, Brothers and sisters in Christ, kita mengikut Yesus Kristus haruslah memikul salib yang Tuhan Yesus berikan. when we want to follow Christ, we need to bear the cross that God has given to us. Kita nampak sekarang banyak sekali orang mengikut Yesus tanpa salib. Now we've seen a lot of people who want to follow Christ, but they don't want to bear the cross. Maka ada satu kata yang saya sampaikan. And because of that, there's one word that I always tell them. Di Indonesia mau cari pendeta gampang kali. In Indonesia, if you want to look for a pastor, very easy. Gampang. Easy. Tapi kalau di Indonesia mau cari hamba Tuhan, sulit sekali. But if you want to look for a servant of Christ, it is very Yang difficult. memikul salib Tuhan itu sulit sekali. If you want to look for a servant of Christ who bear the cross of Christ, it's very difficult. Tetapi kalau tidak mengikut Yesus dengan memikul salib, kita tidak akan dapat berbuah. But if we don't do that, if we don't carry the cross, then we will never bear fruit. Maka dengan demikian, marilah kita pikul salib mengikut Yesus. And because of that, let us bear the cross of Christ and follow Christ. Mungkin kalian katakan, Pak Lim, saya tidak sanggup. Salib itu begitu berat. And maybe some of you will say, Pastor, I cannot because the cross is too heavy for me. Tetapi jangan lupa, But don't forget, salib yang kita pikul adalah salib yang sudah dimenangkan oleh Yesus Kristus. the cross that we carry is a cross that has been won through the blood of Jesus Christ. Makanya salib itu tidak pernah akan lebih berat daripada anugerah yang Tuhan berikan. And because of that, no matter how heavy your cross is, it will never be greater than the grace that God has given to you. Maka dalam bahasa Tionghoanya itu, 十架不能胜过主恩典. Because of that, in Indonesia, it says the cross cannot be greater than the grace of God. 我们要感谢. So Kita mau syukur kepada Tuhan. So we thank God. Yang ketiga, Third one, jadilah pelayanan yang setia. we need to be a servant that is faithful. Apapun yang terjadi di dalam gereja, kita harus tahu Tuhan ada di dalamnya.
Now, whatever happens in the church, we need to know God is also in it with us. Kita harus tetap setia kepada Dia. We need to continue to be faithful to Him. Setia artinya itu tidak ada dua hati. Faithful means that we are not two-hearted or two-minded. Setia artinya terus apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, itulah yang saya lakukan. Faithful means that whatever God asks us to do, that's what we will do. Makanya setia itu terus ditambah lagi dengan taat. And because of that, if you put faithfulness with obedience, Maka bahasa Tionghoanya, 你忠心你就顺服. so that you all can understand Mandarin. Okay. Jadi bahasa Tionghoanya, kalau kamu setia, kamu akan diberkati. Oke. Makanya marilah kita setia melayani di dalam posisi-posisi yang sudah ditentukan. Because of that, let us serve God faithfully in the positions that God has called you to be in the church. Selanjutnya pergi. And because of that, after that, we go. Gereja yang berkenan di hadapan Tuhan itu adalah gereja yang pergi. A church that's pleasing unto God's heart is a church that will go. Banyak orang di gereja mengatakan, saya tidak bisa pergi. A lot of people in the church say that, oh, I cannot go. Tidak bisa pergi mengabarkan I Injil. cannot go and share the gospel. Kita bisa ngerti pergi atau tidak. Can we understand the word go? Sekarang saya di sini. Now I'm here. Saya pergi ke sini. I go there. Pergi apa enggak? Do I go or I don't go? Berapa kilometer? How many kilometers did I travel? Tapi pergi kan? But I still follow, right? Saya mengasihi dia, saya memperhatikan dia, dan akhirnya dia itu menjadi anak Tuhan. And so I love and I love her, and because of that, she will, in the end, she will become child of God. Jangan katakan Tuhan, saya nggak bisa pergi Afrika, Tuhan tidak suruh kau pergi ke sana. Just don't say, God, I cannot go to Africa. Don't worry, God wouldn't call you to Africa. Di sini aja nggak kau pergi. Yeah, because over here you don't go. You want to go Africa for what? Maaf. Mungkin di tengah-tengah kita banyak sekali di rumah pembantunya adalah datang dari Indonesia. And I know that there are some of you where the helpers come from Indonesia. Apakah kita ada pergi kepada pembantu kita ini, mengasihi mereka, mengerti mereka, membantu mereka, membuat mereka tahu Tuhan itu Tuhan yang kasih? Do we ever go to our helpers to love them and to share Christ with them and let them know Christ loved them? Ini penting sekali. And this is very important. Saya serius dalam hal ini. And I'm very serious in this Waktu matter. engkau mengasihi mereka, waktu engkau memperhatikan mereka, dia menjadi anak Tuhan. And if you love them and if you care for them and when they become Christians, Mungkin waktu sampai di Indonesia berapa tahun kemudian, kampung itu menjadi orang Kristen semua dia. and maybe years later when she went back to Indonesia, the whole village will become Christians. Why? Because of her. Tidak usah pergi jauh sekali. And so that because of that, don't think about going too far, but Pergi satu langkah, setengah langkah, pergi. just go one step or half a step. Whatever it is, be obedient and go. Tapi bukan berarti tidak usah pergi ke tempat jauh. But that's not. That doesn't mean that you cannot go to the faraway places. Itu pasti ada penglihatan, ada panggilan Tuhan. There's always God's calling for mission. Tuhan suruh kita pergi jauh, kita tidak mau. So the question is, when God calls us to go far, we don't want. Yang dekat kita tidak perhatikan. The one that near us, we don't pay Apa yang harus attention kita to. lakukan? So what do we do? Maka jangan pergi. And because of that, we need Maka to be dengan faithful demikian and kalau go. kita lihat, ya, And because of that, we can see. Yesus Kristus mengatakan pergilah ke seluruh dunia, Because of that, Jesus said, go to all the four corners of the world. menjadikan mereka itu murid saya dan ajarlah mereka. Make them my disciples and teach them. Ini bunga dan ini kita tahu semua ya, This is dandelion. dandelion, ya, dandelion, ya, Pugong ing, ya, dandelion, Bahasa Indonesia apa ini? dandelion juga, Dandelion juga. Ya. Dandelion. Okay. Ya. Okay. Berapa tahun yang lalu saya dengan Bishop Chang, dengan Jasper, beberapa orang dari Indonesia pergi ke Inggris. A few years ago, I had the opportunity to go to England with Bishop Chong and also Jasper. I don't think it's Jasper Ngong. I think it's Jasper Sim. Okay. 呀，Jasper 他的朋友呀， Yeah, my good friend Jasper. Yeah. 我们
waktu kita sampai ke London, kita keluar dari kota London, So when we reach London and we are a bit outside of London, kita nampak ini dandelion ini. and we saw a lot of dandelions. Itu bukit itu semua kuning, The whole hill is yellow because of the dandelions. cantik. It's beautiful. Jadi tidak lagi seperti semak-semak. And because of that, it doesn't look messy, it looks beautiful. Ini cantik sekali. And this is so beautiful. Gereja Tuhan yang Tuhan berkati sampai suatu saat adalah begitu cantik. Now, a church that God bless will be as beautiful as this. Ya, kita lihat lagi next. Tapi The next slide is, yang tadi begitu cantik jadi tidak cantik lagi. now if you look at it in the life of dandelion, the beautiful one will not be beautiful anymore. Karena yang tadi cantik itu ditiup angin itu semua terbang nggak tahu kemana. Because especially when the wind blows, and it will blow all the dandelions everywhere, and we don't know where Maka- the wind blows. Dan dandelion ini dia tidak takut angin yang bagaimana kencang pun. And because of that, all the dandelions, they are not scared of however strong the wind is. Dia mau ini semua anak-anaknya, bibitnya ini terbangkan sejauh mungkin. Because they want all the seeds to just spread out and fly to wherever they are. Karena sampai di mana mereka nanti sampai di tanah, di situ dandelion. Because wherever they are, there they are to bear, to grow. Dan nampaknya semuanya sepertinya sudah kuning, sudah cantik sekali. And because of that, you can see wherever they are, it will be a place where dandelions grow and it will be beautiful. Maka setelah pergi, next, maka selesailah, misinya selesai. Dia menjadi tidak cantik. And once they go, their mission is over. Tetapi, And they will become not beautiful again. apakah nggak cantik? But is it really not beautiful? Cantik. Beautiful. Karena semua bukit itu sudah dandelion. Because of the dandelion sacrifice, Hasilnya. the whole hill is now filled with Kita lihat. beautiful dandelions. Ya, hasilnya next. Inilah semua buah betapa indahnya jauh sekali ke sana. Semuanya bunga-bunga dandelion. Because of the sacrifice of one dandelion, you can see the whole field will be filled with the beautiful dandelions. Kenapa? Why? Karena mereka itu diterbangkan angin, mereka tidak takut angin karena mereka mempunyai jiwa daripada Tuhan. Why? Because when they are being spread out by the wind, they are not scared of the wind because they have life in Christ. Sampai di mana di situ gereja tumbuh. Because of that, wherever they are, the church will grow. Apakah ini hanya teori? Is it just a theory? Enggak. No. Kita lihat. We can see Waktu setelah Yesus disalibkan dan setelah turunnya Roh Kudus, and we can see the time when Jesus was crucified and the Holy Spirit came down upon us. maka kita lihat murid-murid dan banyak orang itu mengabarkan Injil luar biasa. 2.000, 3.000 terus berkembang. We can see the spread of the gospel. 2,000, 3,000 people come and believe. Ini bukan Christ. teori. This is not theory. Kita lihat John Wesley. You see John Wesley, Setelah dia itu direnewkan kembali, once he get his renewal of dia, the Spirit, dia mengabarkan Injil, menyelamatkan Inggris. he spread the gospel, and in a way he saved England. Karena waktu itu Inggris sudah mau terjadi revolusi yang seperti yang terjadi di Prancis. And because at that time, if you know the history, England was on the verge of revolution, just like France. Seperti itu tercatat di dalam sejarah. And that was recorded in the book of history. Karena John Wesley yang menyelamatkan But negara it is because of John Wesley. John Wesley is the one that saved England. Begitu banyak orang percaya kepada Tuhan, yang dulunya pencuri, yang dulunya itu tidak ada apa-apa, orang-orang yang berdosa semua sekarang menjadi gereja yang di dalamnya Tuhan memimpin. And because through him, many people believe. Those people used to be a thief or a robber, but now they have turned their life Maka to become sampai ke follower of Amerika Christ. sana. Because of that, it spreads Dan menggemparkan Amerika. to United States, and Seperti ini. it shook United States. Dan kalau kita just like lihat, this mau one. lihat banyak lagi. And if you want to see, there are still many other examples. Next. Tetapi kita sudah mengabarkan Injil, membangun gereja semua. Satu hal yang harus tetap kita sadar, But there's one thing that we need to be aware of. jaga-jaga. We need to always be cautious. Seperti kata dalam bahasa Mandarin dalam Petrus punya, 你们要谨慎. Because of that, in book of 1 Peter, it says that we need to be aware, be cautious. Ya, 你们要谨慎, berjaga-jaga.
Karena iblis tidak akan melepaskan engkau. Because the evil one will not let us go. Saya bertanya, And I want to ask di everyone here, sekeliling kita ini ada iblis apa enggak? are there any Satan or evil Ada one apa? around us? Is Satan around us? Nah, saya tanya lagi, And let me ask you again. di tempat judi ada setan apa enggak? Is there Satan in the gambling den? Di tempat judi enggak ada setan lagi. And there's no more Satan in the gambling den. Karena raja setan waktu rapat kerja sama anak buah, Because the king of Satan, when he had a meeting with his people, dia tanya, bagaimana kau punya hasil? he asked, what is your Oh, what do you gitu-gitu. produce? Oke, Okay, yeah, so. tanya lagi satu. And he asked another one. Raja setan, saya pergi tempat orang berjudi. And this other one said that, the king of the evil one, I go to this the people where they gamble. Raja setan bilang, bodoh kau, enggak usah ke sana. And he says that, why you are stupid? Why you go to the people who gamble? Itu semua setan. Because all of them are already evil and Satan. So you don't need to go back to the place where the Satan is Itu there. benar. And that's true. 哇叫鬼、魂鬼、修鬼、龙中鬼。 I don't know how to translate that, but all evil lah. Kalau sudah semua kuing, apain kau pergi lagi? So you say all these people are already living in sin anyway, and they are already quick. Then why you go there? Ini di gereja itu nggak ada kuing. But in the church, no quick. Okay. Semua anak Tuhan. They are all God's children here. Tugasmu jadikan mereka kuing. Then because of that, you don't go there. You go here and make all these people quick. Okay? Makanya mau berdoa untuk hamba Tuhan yang khotbah, mau berdoa untuk diri, untuk semua kita. And because of that, we need to pray for one another. Pastors pray for the members. Members also pray for the Maka pastors. berjaga-jagalah. Because of that, we need to be cautious. Berjaga-jagalah. We need to be cautious. Terus berdoa. Pray always. Karena itu iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum. Because the evil one is like a roaring lion. Tidak akan melepaskan kita. And the evil one will never let us Dan go. singa ini tidak pernah kenyang. And this lion, this evil one, will never be full. It's always hungry. Manapun dia mau mencari orang yang bisa dia daftarkan. Wherever he go, he will find someone and he will devour the person. Maka kita juga dikelilingi oleh singa-singa yang lapar ini. Because of that, we need to be aware that we are surrounded by all these very hungry lions. Bagaimana kita bisa menangkannya? How do we win against all this? Makanya kita harus terus berdoa bersama, berdoa. And the key is we need to pray. Pray not only alone but pray together. Dan tunduk kepada Allah Bapa. And because of Tunduk that, kepada Tuhan. we will humble ourselves and obey God. Maaf saya bahasa Indonesia. 你能够胜过撒旦魔鬼撒旦只有一个方法，就是你顺服在神的里面。 If you want to, kalau kamu mau menang di atas iblis, cuma ada satu cara, yaitu taat akan Tuhan. Maka kalau engkau tidak taat kepada Tuhan, engkau tinggalkan Tuhan sebentar saja sudah nggak ada lagi. And if you don't have the heart of obedience to follow Christ, you just leave God for a while and it will be over. Maka khotbah pada hari ini Because of that, today's sermon, kita diajak untuk mengingatkan kembali kita adalah anak-anak Tuhan yang pergi untuk mengajar Injil dari dekat sampai jauh, dan itu pasti berhasil karena Tuhan sudah menang. and today we need to remind ourselves that we are God's child who has been called by God to share the gospel near and far, and we will be victorious because Jesus has already won it all through the cross, and because God is victorious. Bahasa Indonesia yang ada di Teluk Air ini So the Indonesian ministry in this here adalah satu bagian daripada bahasa Inggris, bahasa Hokkien, bahasa Mandarin. Itu tidak bisa dipisahkan. is a part of all the different services here, and we cannot pick and choose. Sedih sekali kalau kita dalam gereja ini anggap yang berbahasa Indonesia hanya tempel-tempelkan saja. And it is sad if we think that the Indonesian ministry is just something that's on the side, Kita harus sama-sama perhatikan. and we need to look after the ministry together. Berhasil kita memperhatikan dan mereka pulang ke Indonesia, kita tidak tahu berapa banyak nanti di situ menjadi anak-anak Tuhan. Because if we are faithful
will never know how God's going to use them and when they go back to their country and what fruits will they bear there. Saya yakin itu pasti terjadi. And I believe that will happen. Saya yakin mereka akan dipakai Tuhan. And I believe that all here will be used mightily by God. Untuk itu kita berdoa untuk yang berbahasa Indonesia, berbahasa Hokkien, berbahasa Inggris, berbahasa Mandarin. Because of that, we need to pray for all here in this church, Indonesian, Hokkien, Mandarin. Tetapi juga harus berdoa bagi mereka-mereka yang sudah pulang ke Indonesia, yang sedang perang di sana. And we also need to pray for those who has gone back to Indonesia because they are fighting a battle there. Untuk memenangkan jiwa-jiwa yang terbelenggu dosa. And they are fighting a battle against the evil one and to win souls over there. Itu pasti terjadi. Tuhan akan menang. That's gonna happen, but we also believe that they are going to be victorious because God has already won the Kita battle. berdoa. Mari, let us go to the Lord. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami sungguh berterima kasih Tuhan untuk hari ini, di mana kami mengingat kembali akan kasih-Mu di dalam hidup kami, dan bagaimana Tuhan sebagai umat Tuhan dan juga gereja ini kita perlu berdoa bukan hanya secara pribadi tetapi juga bersama supaya ada kekuatan dari Roh Kudus di antara kami. Kami mau berdoa untuk kebaktian untuk Indonesian, bahasa Indonesia di sini Tuhan, dan kami mau berdoa supaya Tuhan saja yang memberkati dan Tuhan saja yang membangun Tuhan, dan kami mau berdoa supaya kami bisa bertumbuh dan berbuah. Dan kami berterima kasih atas kasih anugerah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Thank you. Sekarang kita akan memasuki ada beberapa persembahan pujian untuk hari ini. Dan jadi ada beberapa dari tiga. Yang pertama adalah ini dari saudara-saudari kita dari bahasa Inggris, ya, ini adult ministry, dan mereka mempersembahkan sebuah lagu. So now it's a time for praise offering, and we want to thank you, of course, our brothers and sisters in Christ from the AM who will be singing a song for us. Okay, so we want to welcome them, and we want to pass the time to them so that. Careful. 沙龙，大家好，平安。今天在这美好的日子，我们非常开心，能够有机会在这里跟你们一起共同敬拜，庆祝印尼语事工成立11周年。 Shalom semuanya. Di pagi hari yang indah ini, kami sangat bersukacita boleh mendapat kesempatan untuk beribadah bersama dan merayakan hari ulang tahun Persekutuan Bahasa Indonesia yang ke-11 tahun. 我们感谢 Reverend Patrick 邀请我们成人事工参加今天的庆祝活动，也很感谢我们的牧师 Reverend Emako、Halim 还有 Bishop Wong。今天我们很荣幸能够邀请到林奕华牧师 Reverend Fajalim 来真道分享上帝的话语，还有 Reverend 他有。 Kami dari Jemaat Bahasa Inggris mengucapkan terima kasih atas undangan dari Pak Pendeta Patrick, Pak Pendeta Halim untuk ikut ambil bagian di dalam acara perayaan Persekutuan Bahasa Indonesia yang ke-11. Kami juga mengucapkan terima kasih atas kehadiran Pak Pendeta Emenko, Pak Bishop, dan yang ada yang pendeta dari Tanjung Pinang, Johnny dari Tanjung Pinang, dan Pak Pendeta Tahir. Ya. Dan kami juga sungguh bersyukur
dan merasa terhormat dapat mengundang Pak Pendeta Fajar Lim untuk menyampaikan firman Tuhan. 天地上帝对我们的爱是何等的长阔高深，我们献上满心的感恩，来一起高声歌唱。现在我们邀请你们和我们一起来唱4首欢乐曲，赞美主的圣名，荣耀归于至高之处的上帝。哈利路亚，阿门。 Kasih Allah Bapa kepada kami begitu panjang, luas, tinggi, dan dalam. Kami mengucap syukur dengan sepenuh hati, bernyanyi bersama, bersukacita. Kami juga mengundang kita bersama-sama untuk menyanyikan lagu-lagu pujian bersama dengan kami. Pujilah namanya, puji nama Tuhan, kemuliaan bagi Tuhan yang maha tinggi. Haleluya, amin. Adult ministry, we will sing a medley of songs. We will start off with Jesus Loves Me. We will read in the English for verse 1, and then we will come in Bahasa Indonesia all the way. Okay? It's a medley, so we won't be stopping. Alright? Okay? Yeah, and then join us in the singing.
Allah itu baik, Dia baik bagiku. Shalom. Puji Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyuarakan kuasa Tuhan yang terjadi dalam hidup saya secara pribadi. Praise the Lord, and also giving me the opportunity to share how powerful God's work is in my life. Dengan tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak Pendeta, semuanya yang hadir di sini, semuanya yang hadir di sini, bahkan jemaat Tuhan, and for everyone here, and also God's people. dan juga ada my madam, my ama yang datang. Selamat datang dan selamat. I also want to say to my madam and my ama who's there, we are happy to see you here. Haleluya. Magic is very happy to see you. Hallelujah. Haleluya. Ama selalu bilang haleluya kalau di rumah. Ama always say hallelujah at home. Saya bukan apa-apa di sini, saya hanya pembantu rumah tangga. I'm nobody here. I'm only a helper in Singapore. Ya. Puji Tuhan, ada sukacita saya lihat di sini. Ada sukacita ketika kita bersatu, bahkan dari berbagai bahasa ya. Ada bermacam-macam bahasa. Ada berapa bahasa di gereja ini, Pak? 3 atau 4. 3 ya. Bahasa Inggris, bahasa Mandarin, Hokkien, luar biasa ya, gereja yang luar biasa. And it's just an amazing church, especially when we worship God together in so many different languages. Ya, gereja yang luar biasa di mana ada di Alkitab dibilang, di mana satu saat akan bersatu suku bahasa untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan, beribadah kepada So Tuhan. the Bible say, I think this is the book of Revelations, where there will be a time when people from all tribes and languages will come together to bow down before Christ and worship the Lord. Saya sangat bersukacita bisa bergabung di gereja ini. So I'm very happy to be a part of this church. Puji Tuhan, sesuai dengan doa saya selama saya dari Indonesia sebelum datang di Singapura. I think I've been praying about this ever since I was in Indonesia. Dari Indonesia saya sudah berdoa terlebih dahulu. Because I pray in Indonesia. Berdoa terlebih dahulu, kalau Tuhan berkenan saya kerja di Singapura, saya akan datang di Singapura sesuai dengan rencana Tuhan, bukan rencana saya If sendiri. it's God's will for me to come to Singapore, I will come. Not because it is my will, but it is God's will. Bahkan bukan hanya doa saya sendiri, tetapi dukungan dari semua teman-teman pendoa di So sana. these are the prayer, not only my own prayer, but also prayer from all my friends and family. Ya, ada dukungan dari suami, ada dukungan dari semua keluarga. And I receive support from family and also from my husband. Tapi ternyata saya datang di sini dengan kegagalan 4 kali. But the reality is, when I come here, I fail 4 times. Gagal 4 kali. Sebenarnya saya malu untuk bercerita, tetapi saya berdoa sama Tuhan, Tuhan kalau ini hanya untuk kemuliaan nama saya sendiri, saya tidak akan bersaksi. And actually, I'm a bit ashamed to share this, but it is not for my own glory, but it is for His glory. Because of that, I want to share this today. Tapi saya percaya Tuhan, saya minta sama Tuhan supaya kesaksian saya ini untuk membangun iman saya dan juga semua jemaat yang Because of that, I hadir. want to share this today, so that it will build up my faith and also the faith of all of us here. Saya gagal 4 kali dan saya dipulangkan ke agent 4 kali. I failed 4 times and I was returned to the agent 4 times. Dan selama di agent banyak tantangan rintangan saya hadapi. And when I was at the agent, there's so many challenges that I have to face. Mau berdoa tidak boleh, I'm not allowed to pray. baca Alkitab tidak boleh. I'm not allowed to read the Bible. Saya bukan curhat ya, tapi saya mau cerita tentang bagaimana Tuhan bertindak atas hidup saya. I'm not trying to be lawful, but I'm just trying to share what God has done for my life. Ya, puji Tuhan dengan cara Tuhan untuk saya bisa berdoa dan memuji Tuhan.
ada HP, itu pun HP hanya dipakai sebentar. And praise God that in God's way, which is through handphone, I'm able to read the Bible and also pray, but that's also just for a moment. Jadi untuk hari Minggu kan, kalau kita orang Kristen harus beribadah setiap hari Minggu. Tetapi untuk hari Minggu saya tidak bisa beribadah, ada online, ibadah online, mes badoa Ibu Pendeta Didi Bashir dari Indonesia. Itu yang saya ikuti selama beberapa minggu. And it was at that moment, I'm not allowed to church also on Sunday. Because of that, I have to follow a service online in Indonesia. So that's what I was doing. Ya, dengan doa dari semua hamba-hamba Tuhan dari Indonesia dan juga doa pribadi saya, walaupun dilarang untuk berdoa, walaupun dilarang untuk beribadah, saya ambil tindakan. Walaupun pertama saya marah dan saya bilang saya harus ambil tindakan untuk berdoa dan tunduk di hadapan Tuhan. Saya bilang, Tuhan, kalau kejadian ini ada dosa saya terhadap suami atau terhadap keluarga, saya minta ampun. Hanya itu tindakan yang membuat saya selamat, yaitu berdoa dan tunduk kepada Tuhan. Seperti firman Tuhan tadi yang dikatakan oleh Bapak Pendeta. Terima kasih Pak, sebenarnya firman Tuhan ini nyambung. Saya juga selama 1 minggu ini berdoa, saya bilang untuk Pak Pendeta ya, kasih firman yang membangun iman kami semua. Saya bukan sebarkan doa bahwa saya suka berdoa, saya rajin, tidak. Tapi memang benar Pak ya, saya berdoa dari rumah, Tuhan kasih pendeta firman Tuhan yang benar-benar membangun iman kami semua. Ya puji Tuhan, saya selamat, saya dapat So she was saying that there were many challenges for her not to pray, and there was a time when she was really angry, but she decided that it was at that time she need to persist on praying no matter what's the situations, and she did that. So she was also very touched today when she come here. She listened to the pastor preaching also about prayer, so she was empowered, and because of that, she will continue on praying. Ya, puji Tuhan, dengan doa dan dengan tunduk kepada Tuhan, saya dapat majikan yang baik. And because of that, haleluya, Ama. through prayer and also through God's hand, I now have a very good employer. So thank you, Ama, and thank you to the auntie. Haleluya buat Tuhan. So that's how God arranged that. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus dahsyat, dan Tuhan Yesus patut dipuji dan dimuliakan. Di sini terjadi semua apa yang ada dalam firman, bahwa satu saat akan beribadah semua suku bahasa. Ada berapa bahasa di gereja Metodis, dan saya juga berdoa, Tuhan, kalau saya dapat majikan, bawa saya di gereja mana yang Tuhan kehendaki, dan saya datang di sini beribadah di sini, saya bersyukur. So Tuhan he says Yesus God baik. is good, God is great, and because of what God has done in his life, and he will believe that it will happen, where one day we all praise God together, and he has been blessed by God. Terima kasih. Okay, we have one more, non-T, yeah. Ya, non-T. Ya. Terjemahkan. Tek kami suruh bapak. Apa kamu mau pakai Inggris? Enggak, saya happy kalau bapak langsung. Oh gitu ya? Ya, Okay. dengan membaca. So she says she will just share, then I will just give the gist of it. Ya. Dan short time. Terima kasih Bapak Ibu saudara-saudara semua yang ada di sini. Saya mengucapkan terima kasih banyak karena hari ini saya sangat bersuka cita bisa berada di depan Bapak Ibu saudara-saudara dengan penuh sukacita. Dan pertama-tama saya memberikan ucapan selamat ulang tahun buat ibadah bahasa Indonesia yang ke-11 tahun hari ini. Puji dan syukur kiranya di dalam tugas dan pelayanan ibadah kita di sini boleh semakin bertambah maju dan bisa menjadi berkat untuk orang banyak, dan juga banyak jiwa-jiwa yang datang bersekutu bersama dengan kami di sini. Terima kasih, dan yang pertama-tama juga saya berikan hormat dan ucapan terima kasih buat para Bapak Pendeta semua yang sudah berada di depan kita hari ini. Terima kasih banyak atas kehadirannya, dan juga saya juga mau berterima kasih buat
Gereja Metodis Teluk Air di tempat ini, yang mana saya sudah berada di sini selama 7 tahun dan sudah bergabung bersama di sini menjadi bagian daripada jemaat Tuhan di sini. Dan juga saya berterima kasih karena sudah memberikan waktu dan kesempatan juga untuk kami sebagai helper untuk bisa membawakan pelayanan liturgis di pelayanan bahasa Indonesia di tempat ini. Kiranya biarlah berkat dan anugerah yang kami terima ini bukan secara kebetulan, tetapi ini adalah berkat dan anugerah daripada Tuhan, sehingga kami bisa dapat dipercaya untuk bisa membawakan ibadah setiap hari Minggu, dibagikan waktu untuk membagikan pelayanan liturgis di tempat ini. Terima kasih banyak secara saya, dan mungkin sebentar lagi saya sudah habis waktunya untuk pulang ke Indonesia. Semoga lewat apa yang saya lakukan di sini untuk kemuliaan nama Tuhan, saya bersyukur dan berterima kasih atas kebaikan Tuhan. Dan saya juga mau izinkan saya untuk menyaksikan kuasa Tuhan, yang mana mungkin saya ambil singkat dan poinnya saja, bahwa memang kalau Tuhan mengizinkan sesuatu yang baik bagi kita, itu kita harus melalui dengan suatu rintangan, atau harus kita melalui dengan suatu ujian besar. Tetapi kita percaya bahwa di balik daripada masalah yang kita hadapi itu adalah ada sukacita besar yang Tuhan sediakan untuk kita. Namun kita harus melewati dengan proses. Dan proses itu juga tidak mudah dan tidak gampang untuk kita. Tetapi kita harus bertahan, kita harus tekun dalam doa, dan kita terus berbicara dengan Tuhan. Itulah solusi yang terbaik sebagai kita orang percaya. Kita harus mengandalkan bahwa kita punya Tuhan yang baik, kita punya Tuhan yang luar biasa. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita harus mengandalkan Tuhan kita, bahwa Tuhan kita itu adalah berbelas kasihan untuk kita. Jadi saya punya kehidupan itu terlalu panjang sekali prosesnya, tetapi saya percaya dan hari ini saya bersyukur kepada Tuhan bahwa saya berdiri di sini bukan dengan kemampuan saya, tetapi karena kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kiranya apa yang saya alami dan saudara-saudara alami, khususnya untuk helper di sini, tetap terus semangat, tetap terus berbuat baik, tetap terus mengandalkan Tuhan dalam setiap proses, karena proses yang berat itu adalah rencana Tuhan yang baik untuk kita juga. Tetap terus bertekun, tetap terus berdoa, dan tetap terus maju bersama dengan Tuhan. Pasti hidup kita akan dipulihkan, hidup kita akan dibebaskan, dan kita akan mendapat kemenangan. Dan ingat, kemenangan yang kita memperoleh juga bukan dengan kekuatan kita, tetapi adalah kekuatan daripada Tuhan. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan atas apa yang ada. Terima kasih. Tuhan memberkati. Thank you. Basically, a few important ones. So Nochi was sharing about her life here. So she's been here for 7 years already, but unfortunately she have to go home in the next few months. So we want to pray for her, of course, and also wish her all the best. But she was just sharing that how her life here was difficult and full of challenges, but there's also joy. And if you follow God and if you are obedient to God, God will see you through. Okay, so that's the. Actually, there's one more song, but do we need to siap nyanyi? Siap ya? Siap ya? Okay, so we have a group from Manado. Actually, it's a place in Indonesia. I think they prepared the song, so I think let us want to listen to them, and then we will close the service. Yeah? They have beautiful voices. So this from Manado. Okay, why don't we do this? While they're singing, let us also take our offering for today. Alright?
Jemaat dijemput berdiri. Doksologi. Mari kita terima berkat. Saya minta Pendeta Tahir untuk menyampaikan berkat bagi kita semua. Silakan. Mari kita terima berkat daripada Tuhan. Kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih daripada Allah Bapa, persekutuan penghiburan kekuatan daripada Roh Kudus menyertai kita semua saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Amin.